Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman subscriber mania, Hidayah Trip Mania? Mudah-mudahan kita semua lagi dikasih hidayahnya ya, sehingga apa yang kita jalankan benar-benar sebagai petunjuk, sebagai jalan ibadah untuk selalu mengabdi selama hidup kita di dunia ini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan yang sebenarnya. Ada amalan yang sebenarnya, ada amalan yang tidak sebenarnya. Ada amalan yang benar, ada amalan yang tidak benar. Jadi ada amalan yang benar dan ada amalan yang sebenarnya, dan ada yang tidak benar. Yang akan kita bahas adalah amalan yang sebenarnya. Amalan yang sebenarnya yang telah diperintahkan oleh Allah adalah bagaimana agar diri manusia bisa benar-benar menjadi pengabdi kepada Allah. Ini amalan yang sebenarnya yang harus dilaksanakan oleh manusia. Bagaimanakah agar segala apa yang dilakukan oleh manusia bisa dikatakan sebagai ibadah, sebagai pengabdian? Jawabnya adalah selama apa yang kita lakukan benar-benar adalah petunjuk dari Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran yang sudah tertulis dalam kitab suci Allah, apa yang ada dalam kitab Al-Quran Qadim, kitab Al-Quran yang tertulis di alam ini yang harus kita baca, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan dikatakan sebagai ibadah. Seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mengikuti kehendak Allah, kehendaknya, maka sama saja seperti dia melakukan sesuatu berdasarkan nafsu keinginannya. Lalu bagaimana agar kita bisa memahami terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah? Ya belajar caranya. Al-Quran belajar, Al-Quran yang tertulis pelajari, Al-Quran Qadim pelajari. Jadi dengan belajar itu harapannya adalah kita semua bisa menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Allah dalam kalamullahnya, dalam Al-Quran? Maka sama artinya mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Tadi saya katakan ada amalan yang tidak benar, ada amalan perilaku yang benar, ada amalan yang sebenarnya. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik yang tertulis ataupun Quran Qadim, maka itu sudah benar. Tetapi ada kebenaran yang lebih benar adalah apa? Adalah bagaimana diri kita bisa memahami tentang semua yang dikehendaki oleh Allah. Kadang kita membaca Al-Quran tidak paham tentang maknanya. Sebenarnya Allah lagi berkehendak apa? Kita seringkali dalam kondisi setiap saat, setiap hari, kita seringkali bersedih, seringkali berhasil, seringkali kecewa, seringkali dan lain-lain. Ini menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya Allah sedang berkehendak apa. Inilah yang harus kita pahami.
Makna-makna yang terkandung di dalam segala perilaku kita itulah yang sebenarnya yang harus kita pahami. Oke, paham ya? Jadi perilaku yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan kehendak-kehendak dari Allah atas semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka sebagai wadah, sebagai tempat, diri kita harus bisa menerima, jangan sampai menolak. Harus bisa menerima dalam kondisi apapun. Senang menurut kita, sedih menurut kita, tinggalkan. Ya, karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kok sedih. Seharusnya bahagia. Ya, kalau masih ada sedih, masih ada kecewa, berarti belum menemukan perkara yang sebenarnya. Paham? Itu. Jadi tanda-tandanya bagaimana ketika kita menjalankan perintah Allah, berarti dalam diri kita sudah pasrah. Ya, sudah pasrah. Tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki. Maka inilah sifat-sifat yang harus kita pahami. Jangan sampai sifat-sifat ini ada pada diri kita yang menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan belum bisa mencapai derajat amalan yang sebenarnya. Sama artinya kita memahami sesuatu, kita melakukan ibadah tapi tetap bersedih. Kita melakukan ibadah tapi kecewa. Ini berarti belum, sudah benar, hanya belum yang sebenarnya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis ya di kolom pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita semuanya. Yang salah menjadi benar, yang benar bisa menjadi yang terbenar, yang baik menjadi yang terbaik. Oke, saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.